Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syari Bulan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian grafika dan penerbitan beserta unsur-unsurnya. Langsung saja, apa itu grafika dan penerbitan? Nah, menurut Diardjo dalam bukunya pada tahun 2010 yang berjudul Reprografi, grafika merupakan kegiatan memproduksi atau mereproduksi atau membuat kopian dari aslinya dengan hasil diperkecil atau diperbesar gambar visual, di mana gambar visual yang dimaksud di sini berupa kata-kata, tanda, gambar, dan lain-lain untuk keperluan administrasi dan bisnis. Kemudian, penerbitan menurut Diardjo merupakan suatu proses atau kegiatan memproduksi karya cetak yang dapat dipasarkan dan dimiliki oleh yang berminat. Nah, kemudian kita membahas mengenai unsur-unsur grafika dan penerbitan. Yang pertama, unsur grafika. Unsur grafika yang pertama yaitu garis atau line. Garis merupakan unsur yang paling utama dalam membuat desain, di mana garis di sini bertujuan untuk menghubungkan pola satu dengan pola yang lainnya. Kemudian yang kedua, bentuk atau shape. Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai bentuk seperti segitiga, lingkaran, kotak, segi empat, dan lain-lain. Nah, kemudian tekstur. Tekstur di sini merupakan tampilan permukaan dari suatu benda yang dapat kita lihat maupun kita raba. Nah, kemudian ruang atau space. Ruang di sini tentu merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya yang bertujuan untuk lebih memberi efek estetika desain yang akan kita buat. Kemudian ukuran merupakan untuk menentukan besar kecilnya desain yang akan kita buat nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu warna. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain, karena dengan warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan, dan dapat membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur penerbitan. Unsur penerbitan yang pertama yaitu manusia. Dalam perusahaan penerbitan tentu membutuhkan sumber daya manusia, di mana dalam membuat desain, mencetak, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, metode atau methods. Metode di sini dalam penerbitan yaitu cara yang akan ditempuh dalam proses penerbitan, seperti sebelum percetakan dan setelah percetakan. Kemudian yang ketiga, materi atau material yang akan digunakan dalam penerbitan, di mana material di sini yang dimaksud yaitu seperti kertas, tinta, warna, mesin, dan yang lain-lain dalam proses penerbitan. Kemudian berikutnya yaitu mesin-mesin. Nah, ini merupakan tadi salah satu unsur dari material sebelumnya. Dan kemudian yang kelima yaitu dana atau money. Nah, dalam perusahaan penerbitan tentu membutuhkan sumber daya finansial demi mewujudkan atau menerbitkan suatu desain yang akan kita pasarkan nanti. Kemudian yang terakhir, pasar atau market. Di sini pasar atau market merupakan hal yang utama dalam perusahaan, karena perusahaan penerbitan akan mendesain suatu benda yang dimana masyarakat membutuhkan dan masyarakat yang sangat diminati pada saat itu. Nah, hasil grafika dan penerbitan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat hasil grafika diantaranya yaitu koran, kaos bergambar, poster, iklan, kemasan makanan, buku, dan lain-lain.
Mungkin itu saja uh, penjelasan uh, penjelasan singkat dari saya mengenai grafika dan penerbitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.